Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perumusan kebijakan perdagangan internasional. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mami Asmawati Pandi sebagai moderator. Kenalkan, nama saya Karolus Rizky Nahar. Perkenalkan, nama saya Nelin Julastri Otemusu. Baik, sebelum saya masuk dalam materi, saya akan menjelaskan latar belakang perumusan kebijakan perdagangan nasional. Perumusan kebijakan perdagangan nasional merupakan hal yang sangat penting di dunia perdagangan yang telah lama berkembang dan sampai pada saat sekarang ini. Perumusan kebijakan perdagangan nasional sangat diutamakan oleh pemerintah agar perusahaan dalam negerinya dapat bertahan di dalam pangsa pasar, terutama pasar internasional. Perumusan kebijakan perdagangan nasional ini sangat berkaitan erat dalam hal kemajuan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah suatu negara harus dapat merencanakan, merumuskan, dan mengimplementasikan strategi-strategi yang berkaitan dengan perdagangan nasional yang mempunyai pengaruh untuk menentukan berhasil atau tidaknya perusahaan di dalam negeri melalui tahap perdagangan yang dapat diterima di pasaran lokal dan internasional. Apabila perumusan kebijakan perdagangan nasional yang dibuat pemerintah mampu membuat perusahaan-perusahaan dalam negeri bersaing dalam pasar internasional, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap tujuan pemerintah, yaitu menciptakan stabilitas ekonomi dan memajukan perekonomian negara. Selain itu, masalah penting lain yang harus dihadapi pemerintah adalah bagaimana pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tepat bagi perusahaan-perusahaan dalam negeri. Kita akan masuk dalam materi, yaitu pokok pembahasannya. Yang pertama, dasar pemikiran intervensi dagang. Yang kedua, kebijakan perdagangan nasional. Yang ketiga, hambatan perdagangan internasional. Yang keempat, mengendalikan praktik-praktik perdagangan yang tidak adil. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai dasar pemikiran intervensi dagang. Telah berabad-abad, para politisi, ekonomi, dan pelaku bisnis berdebat tentang kebijakan pemerintahan terhadap perdagangan internasional. Ada dua persoalan utama yang menimbulkan perdebatan tentang kebijakan-kebijakan perdagangan yang tepat. Yang pertama, apakah suatu pemerintah nasional harus melakukan intervensi untuk melindungi perusahaan-perusahaan dalam negara tersebut dan dengan memajaki barang-barang asing yang memasuki pasar luar negeri atau menciptakan hambatan-hambatan lain terhadap impor? Yang kedua, apakah suatu pemerintah nasional harus secara langsung menolong perusahaan-perusahaan? Yang berikut pandangan pada tingkat industri. Dalam bagian ini, kita mengkaji pandangan-pandangan utama yang menentang perdagangan bebas dan mendukung intervensi pemerintah, dan kita membahas kebijakan-kebijakan perdagangan yang terfokus pada kebutuhan-kebutuhan setiap industri. Pandangan pertahanan nasional atau National Defense Argument mengatakan bahwa suatu negara harus cukup memenuhi kebutuhannya sendiri dalam bahan baku, mesin, dan teknologi penting. Jika tidak, negara itu akan rentan terhadap ancaman asing. Misalnya, kerentanan jalur pasokan Jepang tampak dari kerusakan besar-besaran
yang dilakukan terhadap armada laut niaganya oleh kapal-kapal sekutu selama Perang Dunia II. Yang berikut, pandangan industri yang masih baik atau invent industry argument. Alexander Hamilton, Menteri Keuangan pertama Amerika Serikat, yakin bahwa sektor manufaktur yang masih baik di negara merdeka tersebut memiliki keunggulan komparatif yang pada akhirnya akan memungkinkannya berkembang dalam pasar internasional. Yang berikut, upaya mempertahankan lapangan kerja yang ada. Perusahaan-perusahaan yang sudah mapan dan para pekerjanya, khususnya di negara-negara berupa tinggi, sering terancam impor dari negara-negara berupa rendah. Untuk mempertahankan tingkat pekerjaan yang sudah ada, perusahaan dan pekerja sering memohon pemerintahnya untuk membebaskan mereka dari persaingan asing. Para pejabat pemerintah yang sangat ingin menghindari kesengsaraan ekonomi dan kemanusiaan dialami karyawan dan masyarakat ketika pabrik-pabrik tutup, cenderung memberikan simpati kepada permohonan semacam ini. Yang berikut, teori perdagangan strategis atau strategi trade theory. Model ini memberikan pembenaran teoritis baru bagi intervensi perdagangan pemerintahan. Dengan demikian, mendukung permintaan perusahaan terhadap perlindungan. Teori perdagangan strategis memberikan asumsi-asumsi yang sangat berbeda tentang lingkungan industri yang menjadi tempat dijalankannya perusahaan tersebut dibandingkan dengan teori-teori klasik. Yang berikut, kebijakan perdagangan nasional. Suatu pemerintah nasional mungkin juga membuat kebijakan-kebijakan perdagangan yang diawali dengan melihat dari sudut pandang perekonomian. Yang pertama, program pembangunan ekonomi. Perdagangan internasional memegang peran utama dalam program pembangunan ekonomi. Negara-negara bergantung pada satu ekspor sering memilih untuk melakukan diversifikasi perekonomiannya untuk mengurangi dampak dari misalnya gagal panen atau jatuhnya harga ekspor dominannya. Menurut strategi peningkatan ekspor ini, suatu negara mendorong perusahaan-perusahaannya bersaing dalam pasar luar negeri dengan memanfaatkan suatu keunggulan yang dimiliki negara tersebut. Negara-negara lain seperti Australia, Argentina, India, dan Brasil menganut strategi substitusi impor setelah Perang Dunia II. Strategi ini mendorong pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri dengan menciptakan hambatan yang tinggi terhadap barang impor. Yang kedua, kebijakan industri atau industrial policy, di mana pemerintah nasional mengidentifikasi industri-industri utama dalam negeri yang sangat berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi masa depan negara tersebut, dan kemudian merumuskan program-program yang mendukung daya saingnya. Idealnya, kebijakan industri membantu perusahaan-perusahaan suatu negara merebut pangsa pasar global yang penting dan terus tumbuh, sebagaimana telah dilakukan MITI bagi perusahaan-perusahaan multinasional Jepang. Yang ketiga, analisis pilihan publik atau public choice analysis, suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisa pengambilan keputusan publik. Kepentingan khusus itu sering menguasai kepentingan umum untuk setiap masalah tertentu karena alasan sederhana. Kelompok-kelompok kepentingan khusus bersedia bekerja lebih keras agar disahkan undang-undang yang menguntungkan kepentingan mereka dibandingkan dengan upaya yang bersedia dikerahkan masyarakat umum untuk berjuang mengelakkan undang-undang yang tidak menguntungkan kepentingan. Yang berikut, hambatan perdagangan internasional. Negara-negara telah memberlakukan hambatan perdagangan sejak terciptanya negara-negara bangsa modern pada abad 16 dengan harapan untuk menaikkan pendapatan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, atau mengangkat standar hidup warganya. Kadang-kadang
kebijakan perdagangan nasional menguntungkan kelompok-kelompok kepentingan tertentu dengan mengorbankan rakyat umum atau masyarakat pada umumnya. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas suatu barang yang diperdagangkan secara internasional. Beberapa tarif dikenakan terhadap barang ketika barang tersebut meninggalkan negaranya, atau tarif ekspor, atau ketika barang tersebut melintasi satu negara menuju negara lainnya, atau tarif transit. Namun kebanyakan dipungut atas barang impor atau tarif impor. Ada 3 bentuk tarif impor. Yang pertama, tarif ad valorem. Ditentukan sebagai presentasi dari nilai pasar barang yang diimpor tersebut. Yang kedua, tarif spesifik. Ditentukan sebagai jumlah dolar tertentu per unit, per ukuran bobot atau ukuran standar lainnya. Yang ketiga, tarif majemuk. Mempunyai komponen ad valorem maupun komponen tarif spesifik. Dalam sejarahnya, tarif diberlakukan karena 2 alasan. Yang pertama, tarif meningkatkan pendapatan bagi pemerintah nasional. Yang kedua, tarif berperan sebagai hambatan perdagangan. Selanjutnya, hambatan non-tarif yang terdiri atas kuota. Kuota adalah batasan jumlah suatu barang yang boleh diimpor ke suatu negara selama kurun waktu tertentu, seperti 1 tahun secara tradisional. Kuota telah digunakan untuk melindungi industri-industri yang kuat secara politis seperti pertanian, otomotif, dan tekstil dari ancaman. Yang berikut ada pembatasan jumlah ekspor. Suatu negara juga dapat memberlakukan hambatan kuantitatif terhadap perdagangan dalam bentuk pembatasan jumlah barang yang akan diekspornya. Pembatasan jumlah ekspor sukarela atau voluntary export restraint adalah janji suatu negara membatasi ekspor barangnya ke negara lain hingga jumlah atau presentasi yang sudah ditetapkan dari pasar yang telah dituju tersebut. Selanjutnya ada embargo. Embargo merupakan larangan mutlak terhadap ekspor atau impor barang ke tujuan tertentu, dianut oleh penguasa pemerintahan suatu negara atau internasional untuk menghukum negara lain. Selanjutnya, kebijakan pengadaan barang sektor publik. Kebijakan perdagangan barang sektor publik yang memberi perlakuan istimewa kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri adalah bentuk lain dari NTB. Misalnya, Kota Los Angeles lebih memilih perdagangan peralatan angkutan umumnya dari produsen-produsen Amerika Serikat. Pemerintah federal umumnya mengharuskan agar tiket-tiket perjalanan udara nasional yang dibeli dengan dana pemerintahan Amerika Serikat dilakukan di perusahaan-perusahaan penerbangan Amerika Serikat. Yang berikut mengendalikan praktik-praktik perdagangan yang tidak adil. Dengan pemerintah-pemerintah di seluruh dunia yang menggunakan program yang dirancang untuk melindungi industri dalam negeri dari impor atau program lain untuk meningkatkan ekspornya. Seharusnya tidak lagi mengherankan apabila para pesaing sering mengeluhkan kecerundungan. Untuk menghadapi keluhan ini, banyak negara telah memberlakukan undang-undang yang melindungi industri-industri dalam negerinya dari praktik-praktik perdagangan yang tidak adil. Selanjutnya ada big countervailing atau countervailing duty. Adalah tarif atas barang impor yang dikenakan negara pengimpor untuk menandingi dampak subsidi luar negeri tersebut. CVD dihitung untuk sekedar mengimbangi keuntungan yang diperoleh eksportir tersebut dari subsidi tadi. Dengan cara ini, perdagangannya masih dapat digerakkan oleh kekuatan bersaing masing-masing perusahaan yang hukum keunggulan komparatif bukan oleh tingkat subsidi yang ditawarkan pemerintah kepada perusahaan-perusahaannya. Tidak semua subsidi pemerintah memberikan kepada perusahaan asing atau keuntungan yang tidak adil di pasar dalam negeri. Yang berikut ada peraturan anti-doping. Ada 2 jenis doping. Yang pertama, doping dapat terjadi ketika suatu perusahaan menjual barang-barangnya dalam pasar luar negeri dengan harga di bawah yang dikenakannya dalam pasar negara asalnya sendiri.
Jenis duping ini adalah bentuk diskriminasi harga internasional. Jenis duping yang kedua terjadi ketika perusahaan tersebut menjual barang-barangnya di bawah biaya di pasar luar negeri, dan dalam kasus ini duping tersebut adalah bentuk predatory pricing. Yang menjadi masalah dengan predatory pricing adalah bahwa suatu perusahaan asing mungkin menurunkan harganya di negara tujuan tersebut keluar dari pasar dan kemudian mengenakan harga monopoli kepada konsumen negara tujuan, begitu para pesaing yang sudah tersisihkan. Sekian hasil presentasi kami, terima kasih.